hidupnya juga gampang. Nah, kita coba tes hidup ya. Kita kali ini kedapetan tugas buat ngerakit mesin ini. Dan mesinnya udah lama sih. Nah, mobil ini kita lihat dari PKB. Nah, ini dia masuk tanggal 16 bulan 10. Sekarang udah tanggal 28. Udah ada sebulan setengah. Cukup lama karena yang diganti barangnya lumayan banyak. Salah satu diantaranya kruk as ganti baru. Terus piston, ring piston, silinder liner kita ganti baru semua. Nah, ini prosesnya sudah setengah jadi, tinggal silinder head kita naikin. Insya Allah hari ini bisa naik. Tuh, di situ juga lagi ada yang servis berkala. Nah, ini juga turun mesin lagi. Kalau ini lebih parah, malah crankshaftnya putus. Ini yang ngerjain Mas Indra. Kita lanjut naikin silinder headnya dulu. Habis itu kita coba hidupin. Dikit lagi. Oke, cukup. Dong. Petang 2 satu sama nomor 4. Yang nomornya 4 udah ada nomor. Nomor 1 yang nomor 4. 4-nya bekas ngerol. Pastikan yang misalkan iya anu mulur tenang. So, jadi update pagi hari ini ya. Kemarin sore kita udah bisa naikin silinder headnya. Tuh, udah berhasil naikin silinder headnya. Dan nah, ini buat teman-teman yang rakit mesin tipe 4HG yang timing gearnya ada di silinder head, itu kalian pastiin setelah ditorsi, semua kenceng, pastiin ada jarak main di gearnya. Jangan sampai gearnya ini terlalu kenceng, maksudnya terlalu nggak ada speleng lah. Jadi kalian pastiin ada spelengnya ini. Itu karena kalau nggak ada spelengnya bisa bikin agak bunyi kasar. Nah, ini untuk baut silinder headnya, torsinya pertama di step 1 10 kilo,
ya. Terus step 2 nya 15 kilo. Terus yang step terakhir di 60 derajat gitu. Nah, hari ini rencananya kita mau buletin dulu, tinggal perintilan-perintilan kayak injektor, terus noken as sama rocker arm, terus seal kertas belakang sama kopling. Jadi kita selesaiin dulu di bawah, baru nanti kita naikin ke mobilnya. Nah, ini juga sedikit sharing ya teman-teman buat pemasangan noken as 4HG. Itu caranya ditopin dulu di sini. Nah, ini top satunya. Nah, setelah udah top, baru yang di noken asnya itu sejajar dengan di silinder head ini, dilurus. Nah, itu sebetulnya tandanya ada tulisan huruf B, cuma biar kita lebih jelas lagi sebelum kita naikin, kita buat garis pakai titik X dulu. Jadi gitu, jadi di top 1. Nah, misalnya nanti kalian gerakin depan-depan maju mundur gini. Nah, misalnya loncat gitu ya, gak lurus di sini, entah itu terlalu ke bawah, terlalu ke atas. Nah, itu kalian putar lagi pulinya 360 derajat sampai ke top. Nah, itu nanti kalian baru dapet top satunya misalnya gitu. Kalau misalnya ini nggak lurus. Nah, ini kebetulan kita tadi langsung dapet top 1, jadi sudah bisa langsung kepasang. Dan pastiin metal camshaftnya itu sudah dioliin dulu, udah dikasih oli dulu untuk pelumasan pertama. Oke, kita lanjut lagi ya. Update kali ini terbaru, kita sudah berhasil buletin mesinnya, sudah bisa siap naik. Mungkin setelah istirahat kita naikin mesinnya, semua sudah terpasang yang bisa dipasang di bawah. Bismillah, kita coba naikin setelah istirahat. Oke, kita update lagi. Mesin ini udah naik, udah hidup, udah bisa hidup normal dengan sekali starter juga hidup sekarang ini. Tapi permasalahannya itu ada bocor oli sedikit. Jadi tadi itu nggak semua seal itu diganti ya. Jadi ada bagian di sini, di bipas ini, nggak kelihatan. Itu ada bocor oli sedikit, jadi kita harus ngakalin lagi, harus diperbaikin lagi lah. Tuh, kita coba tunggu perbaikin. Oke teman-teman, jadi update kali ini kita masih belum bisa maksimalin mesin ini di malam ini ya. Jadi masih ada bocor oli, jadi yang di bagian pipa ini tuh sebetulnya udah selesai bocornya, cuma ya jadinya karena di sini udah nggak bocor, jadi nggak tahu kenapa bocornya itu pindah. Mungkin karena bocor yang di sini awalnya lebih besar, yang lainnya karena lebih kecil, jadi kebuang di bagian sini itu bocor olinya gitu kan. Jadi belum sampai ke yang bocornya ke yang kecil itu, jadi masih banyak kurang di malam ini, jadi belum bisa kita maksimalkan. Kita akan maksimalkan di hari Senin. Kita tunggu aja mobil ini bisa diturunkan dari jack stand, bisa kita tes jalan, dan semua itu butuh proses gitu. Jadi jangan pikir turun mesin segampang itu, enggak gitu. Turun mesin, bongkar, bersih-bersihin, rakit, pasang lagi, langsung tes jalan, udah selesai. Enggak segampang itu tuh. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Kita lanjut di hari Senin.
Oke, jadi mesinnya sudah bisa naik, udah di tes hidup juga. Dan yang kemarin bocor di pipa ini udah selesai, dan mobilnya juga udah bisa turun dari jack stand. Nanti tinggal kita cuci dulu baru tes jalan. Ya, jadi ini hari Rabu. Kita kemarin hektik banget, gak sempat bikin video ya, karena banyak sekali ternyata yang bocor di bagian mesin ini. Jadi setelah naik masih banyak yang bocor olinya, jadi kita beres-beresin dulu gitu. Dan alhamdulillah sih mesinnya normal, suaranya hidupnya juga gampang ya. Kita coba tes hidup ya. Suaranya juga oke, khas diesel konvensional ya. Dan buat respon gasnya juga udah cukup oke sih. Lumayan ya, cuman ini dulu mobilnya kurang terawat ya, jadi banyak karena mungkin buat kerja terus, jadi bodi-bodinya kayak baknya banyak yang karat, terus ya banyak yang kotor-kotor lah. Nah, dari bagian depannya aja sudah banyak minusnya lah. Tapi walaupun kondisi mobilnya seperti ini, kita tetap maksimalkan kerjaan kita, yaitu di bagian engine-nya kita harus maksimalkan ya. Itu. Dan menurut saya sih ini udah top untuk engine-nya. Tinggal kita coba tes jalan lagi. Setelah kita coba tes jalan, baru ketahuan tuh kurang-kurangnya seperti apa. Entah itu di bagian mesin atau di bagian kaki-kaki, pengereman dan sebagainya, itu baru ketahuan kurangnya. Tapi untuk saat ini kita fokus di bagian mesin dulu. Jadi karena keluhan utamanya itu mesinnya jebol gitu, mesinnya wafat lah, kita hidupkan kembali gitu. Coba gas dari sini ya. Bagian mesin kita coba bersihkan semaksimal kita karena waktunya kemarin mepet ya. Bagian bospon juga udah bersih. Ya cukup sih. Oke, jadi kita udah bisa menyelesaikan mobilnya. Jadi mobilnya udah selesai dengan segala drama yang ada, dari mulai oli yang bocor dan segala macamnya. Tapi alhamdulillahnya mobil udah bisa sudah keluar dan jalan juga, dan semoga mobilnya aman. Dan sekarang kita tinggal nunggu mobilnya buat balik lagi ke sini untuk pengecekan 1000 km setelah overhaul engine. Nah, kemarin itu mobilnya cukup banyak drama ya. Jadi sedikit cerita, mobilnya itu datang ke sini, datang ke kita dalam keadaan nggak utuh. Jadi mesinnya itu udah dibongkar separuh di bengkel luar. Entah kenapa, mungkin karena keterbatasan bengkel luar itu nggak sanggup, jadi ownernya memutuskan buat ke dealer. Tuh, banyak part-part yang kurang, banyak baut-baut yang kurang gitu ya. Itulah ada bagian dari pekerjaan. Kita udah bisa nyesain untuk engine kali ini, dan semoga mobilnya awet. Dan minggu ini kita kedatangan 1 unit lagi Traga untuk overhaul engine, dan di video selanjutnya mungkin kita bakal bahas itu. Oke, sekian dulu, terima kasih.
Bust.